Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik untuk berkumpul menyempatkan waktu di tempat yang diberkahi ini oleh insyaallah subhanahu wa ta'ala, oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah ya, dalam rangka menyempatkan diri untuk menambah maklumat diniyah kita, menambah pengetahuan keagamaan kita. Semoga dengan itu kita harap bertambahlah kualitas, dengan bertambahnya maklumat diniyah kita, bertambahlah kualitas ibadah kita, sehingga meningkatlah kualitas kehidupan kita ya. Materi yang dijanjikan sejarah kesyirikan. Nanti materi yang disampaikan insyaallah banyak hal yang mungkin mbak-mbak ya dan mak-mak semuanya udah pada dapat, cuman sifatnya menyegarkan, kemudian kita lengkapi dengan beberapa hal ya. Tayyib. Yang pertama kita kenali dulu syirik. Syirik sebagaimana kita fahami adalah dosa terbesar di muka bumi. Syirik adalah dosa terbesar di muka bumi. Syirik adalah larangan paling awal, paling inti ya. Allah subhanahu wa ta'ala larang terhadap makhluknya, sebagaimana lawan katanya tauhid. Kewajiban paling inti, kewajiban paling awal yang Allah wajibkan kepada seluruh makhluknya adalah untuk mentauhidkannya. Jadilah tauhid keutamaan terbesar. Lawan katanya syirik adalah larangan paling awal, larangan paling besar dan dosa terbesar yang dilakukan oleh makhluk ya. Syirik adalah mubiqat yang paling efektif, sebagaimana tauhid adalah kifarat yang sangat efektif. Mubiqat dan kifarat insyaallah kita semua sudah tahu maknanya ya. Kifarat amalan-amalan yang dengan itu terkikiskan dosa kita. Kifarat ya. Contoh silaturahmi, sedekah, yang dengan itu amalan-amalan yang dengan itu terkikiskan dosa kita yang telah berlalu. Tayyib, birrul walidain dan lain-lain. Nah, kifarat paling besar ya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi mengampuni seorang hamba sebesar apapun dosanya, yaitu tauhid. Dengan tauhid yang baik, sebagaimana hadithul bitaqah, hadis tentang bitaqah yang kita semua insyaallah tahu ya. Di sahihain hadis tersebut di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan yu'ta al-'abdu yaumal qiyamah, seorang hamba dibangkitkan di hari kiamat. Di sana lain ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk yang lain, dihadapkan dia, kemudian disidang dia. Tsumma yunsharu lahu tis'ah wa tis'ina sijillat, kemudian dihamparkan di hadapannya 99 daftar, 99 sijillat. Sijillat nih kertas yang memanjang, isinya poin-poin, macam kalau kita belanja di Indomart, Alfamart atau di cafe ada ngek itu apa? Kwitansi, struk, macam struk lah begitu.
dihamparkan di hadapannya 99 kertas demikian, 99 biji. Tayyib. Wa kulla sijillin muddal basar, dan setiap kertas ini, setiap hamparan ini, setiap daftar ini jauhnya, panjangnya sejauh mata memandang. Terus ada 99. Ini isinya poin-poin yang ada padanya, dosa dia semuanya, dosanya nih hamba. Kemudian Allah berkata kepada hamba tersebut, yang maknanya, apakah kau akui semua dosa-dosamu ini? Ya Rabb, iya ya Rabb. Adzalamaka katabati al-hafizuna syai'an, apakah para penulisku menzolimimu sedikit pun, yakni malaikat yang Allah tugaskan untuk menulis dosa, apakah mereka menzolimimu? Lihat, ada nggak poin dosa yang kau rasa kau tak lakukan tapi tertulis oleh malaikat? Misalnya, ya Rabbi, ini kok ditulis ana nyopet, ana waktu itu nggak jadi nyopet ya Rabb, misalnya. Ada nggak di situ? Tidak ada ya Rabb, karena nggak ada error dalam sistemnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Error ini ada pada human, pada manusia. Maka dari situ dibilang human error, ya kan? Tidak ya Rabb, aku akui semuanya. Kemudian dikumpulkanlah seluruh dosa-dosanya ini yang jumlahnya sedemikian tadi. Tsumma wudi'a fi kiffah, kemudian ditaruhlah di satu sisi timbangan. Okay? Kemudian Allah berkata kepada hamba ini, innaka la tuzlam wa la yuzlamu ahadun yauma, sesungguhnya kau tidak akan dizolimi, dan hari ini tidak akan dizolimi siapapun, semua akan diberikan apa yang menjadi haknya. Yu'ta, kemudian dihadapkan bagi hamba tersebut amal baiknya, hasanahnya, cuman warakah, cuman secarik kertas, okay? Secari kertas, wa fiha la ilaha illallah, di secari kertas tersebut terdapat tulisan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini amal solehnya dia yang bagus, yang tercatat. Kata nih hamba, apalah artinya secari kertas ini dibandingkan dengan yang tadi yang menggunung ya Rabb? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan dizalimi hari ini siapapun, semua akan diberikan yang memang miliknya. Tsumma wudi'a fi kifah, secari kertas itu pun ditaruh lagi di sisi timbangan satunya. Tsumma tarajjaha, kemudian lebih berat ternyata la ilaha illallah, dan terangkat semua dosa itu dengan tauhid yang ada padanya hamba, la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Ini salah satu hadis yang menggambarkan tentang fadlu tauhid, keutamaan tauhid, ya, tauhid dengan segala keutamaannya. Sebaliknya, sebagaimana kita telah tegaskan tadi bahwasanya tauhid adalah kifarat yang paling besar, yang dengan itu insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa lain yang datang, yang terjadi pada seorang hamba. Sebaliknya, syirik adalah dosa yang paling besar, yang dengan itu Allah hapuskan, Allah hanguskan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Syirik nih, kebalikannya. Seremnya syirik nih, ketika terjadi atas kita, maka pahala yang selama ini kita kumpulkan dari sholat, zakat, dan lain-lain, itu hangus semuanya karena syirik yang terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan hal tersebut dalam firman-Nya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, apabila kau melakukan kesyirikan, maknanya sekali saja kau lakukan kesyirikan, maka akan runtuh semua amalanmu dan kau termasuk orang yang merugi. Selama ini yang kau koleksi pahala-pahalamu sejak kecil, dari sholatmu, zakatmu, puasamu, dan lain-lain, hangus semua karena kesyirikan yang terjadi. Ini bahayanya syirik. Maka dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali menyeru pasti kepada tauhid dan memperingatkan syirik pasti. Udah, ini dakwah para nabi dan rasul, tauhid. Ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus seorang pun sebelummu ya Muhammad dari rasul-rasul kami, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada Tuhan kecuali aku. There is no other God but me. Tiada Tuhan kecuali aku. Tegaskan hal itu, fa'budun, maka sembahlah aku satu-satunya. Ya? Ini tauhid dan
syirik. Tauhid dari dulu begitu, nggak bakalan berubah seiring dengan berubahnya zaman. Berbeda dengan syariah. Syariah kan mengalami proses, kalau kita mau bahasakan proses evolusi, sehingga terbentuk sampai kepada titik paling sempurna itu di syariat terakhir di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitabnya Al-Qur'anul Karim. Tapi tauhid nggak berubah, ya. Rasul-rasul yang datang membawakan kitab, Rasul yang datang selanjutnya menyempurnakan syariat yang sebelumnya. Terus selalu begitu, hukum-hukum berubah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di Muqaddimah Madarij berkata rahimahullah, Madarijus Salikin, sebuah ungkapan yang sampai sekarang kita ingat habis baca itu. Ungkapan yang luar biasa hebat, ya. Dia berkata, Allah nih turunkan di atas muka bumi sekitar ratusan kitab lebih, okay? Ratusan kitab. Kitab-kitab ini semua terangkum dalam 3 syariat besar. 3 syariat besar atau 3 kitab inti. Ini yang disebut Zabur, Taurat dan Injil. Nih, Taurat yang disebut Al-Wa'du Al-Qadim, Old Testament, perjanjian lama, Taurat. Injil yang disebut Al-Wa'du Al-Jadid, perjanjian baru. Okay? Seluruh kitab-kitab ini terangkum dalam 3 kitab. 3 kitab ini terangkum dalam kitab terakhir penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ini terangkum lagi, terhimpun lagi di dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Maka dari situ Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran. Maka maknanya ketika Al-Fatihah dibilang Ummul Quran, maknanya adalah surat-surat yang lain anaknya dia. Kan dia emaknya. Ummun artinya apa? Ajus, emak. Ketika Al-Fatihah dibilang ibunya Al-Quran, maka surat lain anaknya dia. Maknanya begitu secara gamblang. Namun lebih jelasnya maknanya adalah bahwa surat-surat yang lain adalah penjabaran panjang lebar dari apa yang terkandung di dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah terangkum lagi dalam satu ayat, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya salam. Najib rahimahullah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nabi yang diutus ini sekitar 1300-an. Ada yang bilang 1348. Dari 1348 total Nabi ini yang kita fahami dari riwayatnya Imam Ahmad rahimahullah, Rasulnya sekitar 300 more or less, 300-an. Ada yang bilang 300 belasan. Baik, ya, dapat difahami. Kemudian setiap Rasul yang datang, sekali lagi, dan Nabi yang datang pastilah menyerukan kepada tauhid. Tauhid tidak berubah-ubah dari zaman ke zaman, tapi nanti syariah secara umum berubah. Ada hal-hal yang dulu diharamkan kemudian menjadi dihalalkan, atau yang dulu dihalalkan kemudian menjadi diharamkan. Berubah demikian tauhid, hukum syariah. Contoh, pada zaman Musa alaihi salam dulu, kalau baju kena najis, zaman Musa baju kena najis itu dirobek, dibuang, nggak ada cerita dicuci, nggak ada cerita dicuci. Kita sekarang tinggal guyur, tinggal cuci boleh. Zaman dulu nggak, kena najis, robek, buang. Berarti bajunya dulu tambelan mulu isinya, karena mesti dirobek, buang. Dan banyak syariat-syariat yang berubah. Semakin kemari semakin ringan. Pada zaman dulu sholat 50 waktu, sebagaimana sering kita dengar dari hadis-hadis Isra dan Mi'raj. 50 waktu sholat. Sekarang udah tinggal 5 waktu dan lain-lain. Tauhid tidak berubah, namun syariat secara umum berubah. Tayyib. Tentang sejarah kesyirikan, bagaimana kesyirikan bisa terjadi di muka bumi? Bukanlahkah ketika Allah ciptakan manusia di muka bumi, pastilah manusia yang pertama berada di muka bumi ini mengajarkan
tauhid tentunya, ya, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa terjadi kesyirikan? Bagaimana ceritanya? Ini kita fahami banyak dari kitab-kitab tauhid seperti Fathul Majid atau Qawaid Al-Arba'ah atau Ushul Tsalatsa dan lain-lain, ya. Ketika kita membaca kitab tauhid, kita akan dapat mengambil satu nilai umum ini. Kita akan dapat mengambil satu kesimpulan yang insya Allah kita akan bahas bersama hari ini. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan manusia di muka bumi, tapi dengan bahasanya khalifah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwasanya aku akan jadikan di muka bumi khalifah. Nah, khalifah artinya apa dalam hal itu? Khalifah. Kenapa khalifah? Kenapa bukan bashar? Kenapa bukan insan yang Allah katakan? Kenapa khalifah? Apa maknanya khalifah? Abu Bakar khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Umar khalifah Rasul yang kedua. Khalifah artinya apa? Pengganti yang telah berlalu. Allah berkata bahwasanya Dia akan menjadikan di muka bumi khalifah. Kenapa khalifah? Kenapa demikian? Maka jawabannya adalah, kenapa Allah gunakan kata khalifah? Wallahu a'lam. Jawabannya adalah, maknanya aku akan jadikan di muka bumi kaum makhluk yang menggantikan makhluk yang sebelumnya yang tinggal di muka bumi. Yaitu apa? Para jin yang dulunya Allah taruh di muka bumi. Dulunya sebelum manusia ini, muka bumi ini ditinggali oleh para jin. Kemudian jin-jin tersebut bandel dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak melakukan kerusakan di muka bumi, sehingga Allah pun marah. Allah turunkan para pasukan malaikat ke muka bumi untuk menghabisi jin-jin itu, sehingga mereka terpukul di Jazairil Bihar, di pulau-pulau terpencil. Para jin-jin bandel ini oleh para malaikat yang Allah turunkan. Bahkan sebagian kisah ini hal yang diyakini juga oleh para ahlul kitab. Oleh ahlul kitab hal ini diyakini. Para malaikat yang turun ini mereka bilang the fallen angel, malaikat yang berjatuh. Padahal tidak, mereka turun dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka pukul para jin-jin yang bandel ini, kemudian sehingga mereka habis dan terpukul di pulau-pulau terpencil. Tapi their highest commander, pemimpin tertinggi mereka, jenderal mereka, ketangkep oleh para malaikat. Jenderal mereka ini yang dibilang namanya Iblis alaihi laknatullah. Dibawalah oleh para malaikat dan tinggal bersama para malaikat di langit, kemudian beriman kepada Allah, kemudian beribadah kepada Allah dengan baik, dengan ibadah yang luar biasa, bahkan memiliki keilmuan yang luar biasa, sehingga dikatakan lam yada fis samawati wala fil ardi shibran illa wasajadallaha fih. Itu Jibril. Tidaklah dia tinggalkan satu jengkal pun di langit atau di bumi kecuali pasti dia pernah bersujud kepada Allah di situ. Iblis tuh ibadahnya sampai segitu dulu. Ya, itu singkat cerita. Maka kenapa Allah katakan khalifah yang Allah akan jadikan di muka bumi? Maknanya adalah menggantikan kaum yang hidup di situ sebelumnya. Maka dari situ malaikat yang terkenal dengan nurut dan sami'na wa ata'na kok bisa-bisanya berkata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kau akan menjadikan di muka bumi kaum yang berbuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Tuh, malaikat kok bisa-bisanya ngomong begitu? Ini ulama berkata lisabqi ilmihim bi man 'asha fil ardi qabla al-bashar. Dikatakan mereka memiliki pengetahuan sebelumnya tentang makhluk yang hidup di muka bumi sebelum manusia. They're done the same thing. Mereka melakukan hal tersebut, hal yang sama, yaitu berbuat kerusakan dan menumpahkan darah.
ya, tapi Allah lakukan dan putuskan segala hal dengan hikmahnya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadilah Adam alaihissalam manusia pertama di muka bumi. Tayyib. Nah, Adam alaihissalam tentunya membawakan tauhid dan dia mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya. Kemudian diciptakan Hawa untuk menemaninya kan. Kemudian Adam alaihissalam mengajarkan tauhid kepada mereka. Kenapa bisa terjadinya kesyirikan? Wallahu alam, berita yang paling tua, yang paling jauh yang kita dapat tentang sebuah kesyirikan ini terjadinya di eranya Nuh alaihissalam. Ya, di zaman Adam maksiat mulai terjadi, di mana seorang anak Adam membunuh yang lain. Maksiat terjadi, yaitu apa? Pembunuhan dikarenakan hawa nafsu. Tapi syirik belum ada. Oke, kita nggak dapat, belum dapat. Nah, terjadinya yang kita dapat kabar yang paling jauh, yaitu adalah apa? Di zamannya Nuh alaihissalam. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dulu kita suruh ngapalin Adam, terus Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ini kebalik, sebenarnya bukan Adam, Idris, Nuh. Oke? Syekh Utsaimin lebih bilang salah. Sebenarnya Adam, Nuh, Idris baru. Nuh dulu. Nuh ini adalah Rasul pertama di muka bumi. Rasul pertama Nuh alaihissalam. Rasul. Ya? Jadi bedanya Rasul sama Nabi apa? Boleh sambil coret-coret ya. Sengaja kita minta papan tulis supaya sifatnya kuliah dan dapat difahami dengan mudah. Oke? Ada Rasul. Baik. Ada Nabi. Ya, kalau Rasul datang dengan risalah. Sebagian orang bilang Rasul adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya, kemudian tidak diwajibkan untuk nyampein kepada yang lain, buat dirinya sendiri. Nabi demikian. Kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan kepada yang lain. Ini mustahil, ini keliru. Nabi dapat wahyu terus buat dia sendiri, Rasul wajib nyampein ke orang. Mustahil. Mustahil. Allah pilih salah seorang makhluknya untuk jadi nabi, kemudian diberi kebenaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah bilang buat ente aja, jangan bagi-bagi yang lain. Ini mustahil, demi Allah mustahil. Apalagi syariat dulu yang berat. Syariat kita aja, syariat paling enteng, kita awam diwajibkan untuk menyampaikan apa yang kita tahu, ya kan? Balighu anni walau, sampaikan dariku kalaupun cuma seayat. Tuh, ini kita syariat paling enteng, dan bukan nabi, manusia biasa yang penuh dengan kekeliruan dan dosa, diwajibkan untuk nyampe. Masa nabi dibilang buat ente aja, nggak usah bagi-bagi yang nggak asik, nggak mungkin. Ini pembagian yang keliru. Namun pembagian yang tepat menurut para ulama muhakkikin, nabi maknanya adalah, dan Rasul bedanya, Rasul datang dengan risalah. Oke? Risalah ini biasanya cirinya adalah datang dengan kitab. Kitab. Oke? Risalah artinya apa? Risalah artinya apa? Risalah nih kalau mau dibahasakan arti mission, misi. Ar-risalah, the mission. Begitu. Tayyib. Nabi tidak datang dengan ini. Dia datang setelah Rasul, tapi tidak membawa risalah baru, tidak membawa kitab baru, hanya menyeru manusia kepada kemurnian ajaran yang dibawakan Rasul yang diutus sebelumnya. Jadi kalau mau digambarkan, sebelum kita lihat lebih detail, kita lihat dulu gambaran umumnya supaya difahami ya. Rasul, misalnya nabi Rasul, nabi Rasul, nabi Rasul, begitu. Kira-kira begini. Rasul datang, seorang utusan datang, membawa syariat dari Allah, membawa kitab, menyeru kepada kaumnya. Tayyib. Nah, dia meninggal. Kaum yang mengaku mengikutinya, beriman kepadanya, pasti setiap zaman mereka melakukan
atau menginvent, membuat, mengihdath, membuat muhdath, hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Rasul yang datang kepada mereka. Namun mereka mengaku pengikut Rasul tersebut. Iya gak? Rasul datang kepada mereka mengajarkan banyak hal, namun sepeninggal Rasul itu diantara mereka membuat hal-hal baru yang gak diajarin Rasul itu, baik sifatnya akidah atau sifatnya amal. Iya gak? Sehingga rusak agama itu, terjauhkan dari kemurniannya. Datanglah Nabi Allah utus, fungsinya mengajak manusia kembali, menjelaskan yang hak tu yang ini, mengajak ke manusia kepada kemurnian syariat Rasul yang diutus sebelumnya. Itu bedanya Rasul sama Nabi. Pasti ini hukum alam, ini sunnatullah. Pasti rusaknya sebuah syariat sepeninggal Rasul yang diutus kepada mereka. For example, contoh, Nabi Isa alaihissalam Rasul apa cuma Nabi? Kalau Nabi pasti, kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul, berarti begitu. Nabi Isa alaihissalam Rasul. Oke. Lihat para pengikut Nabi Isa yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Mungkin nggak Nabi Isa ngajarin kepada mereka, aku anaknya Tuhan loh. Tuhan ada 3. Hah? Bapak gue nama asik amat. Ulang tahunku rayain ya. Sebagaimana yang mereka lakukan sekarang. Iya gak? Iya. Kalau dosa mampir aja deh ke masjid, terus ngaku sama ustadz, bayar, kelar dosa ente. Begitu kan? Redemption, pengakuan dosa tuh. Begitu kan? Masa begitu Rasul ngajarinnya? Musa alaihissalam, para pengikut Yahudi sekarang, ibadah Yahudi ibadahnya nih Yahudi tempelin jidat ke tembok. Tembok ini yang dibilang tembok ratapan. Begitu. Nabi Musa ngajarin begituan, come on, masa? Ke wall, tahu wall? Tembok meratap, kemudian diterapkanlah kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun ikut meratap-ratap di tembok Facebook mereka, bergalau-galau. Rasain. Aneh sih nggak punya Facebook, dulu punya. Iya, ini penerapan gaya mereka kepada kita. Wall Facebook. Mungkin Nabi Musa ngajarin kepada mereka yang mereka yakini sekarang bahwasanya anak Yahudi adalah anak-anak kesayangan Tuhan, yang selain Yahudi ini kaum yang boleh kita perbudak, kita bantai demi kepentingan Yahudi, yang mereka yakini gitu sekarang, Zionis tuh. Mungkin nggak Nabi Musa ngajarin begituan sama mereka? Ini hal-hal baru yang dibuat-buat sepeninggal Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Oke? Nah, disitulah fungsinya Nabi datang, menyeru kepada syariat yang murni, yang pure, yang murni sebagaimana datang dari Rasul, yang tidak terkontaminasi oleh hal-hal baru yang dibuat-buat. Selalu saja Nabi dan Rasul nggak pernah putus, setiap zaman pasti terisi, ada aja seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti. Sampailah pada masanya Isa alaihissalam. Tayyib? Isa alaihissalam, Ibnu Maryam. Abis Isa alaihissalam nih, tidak ada nabi, tidak ada rasul di muka bumi. Setelah sebelumnya, muka bumi nggak pernah kosong dari nabi dan rasul. Tapi setelah Isa, muka bumi kosong dari nabi, kosong dari rasul. Sekitar 6 abad kurang lebih dari 6 abad. Kemudian datanglah setelah 6 abadan itu Rasul terakhir penutup, Muhammad Sallallahu Alaihi, yang juga Rasul. Nah, masa di mana muka bumi kosong dari Nabi dan kosong dari Rasul, inilah yang disebut masa jahiliyah tuh. Jadi al-jahiliyah hiya al-fatrah khalatil ardu minar rusul wal anbiya qarabat 6 qurun.
Sebuah masa yang dimana muka bumi kosong dari Rasul, kosong dari Nabi sekitar 6 abad. Itu yang dimaksud dengan masa jahiliyah. Dapat difahami Rasul dan Nabi Nuh. Ya. Nah, berbicara tentang Nuh alaihi salam, bagaimana mulai terjadi kesyirikan. Udah nih ya, kebayang deh. Anda nggak nyatet apa-apa kok, cuman garis titik-titik-titik memberikan gambaran, semoga dapat difahami. Gimana sih kesyirikan bisa terjadi di muka bumi? Oke? Sementara Allah Subhanahu wa taala tentunya menjadikan manusia awalnya bertauhid kepada Allah. Kok bisa bergeser sampai terjadi syirik? Kok bisa ada manusia yang berakal, dikasih akal, sampai-sampainya dia menyembah batu yang mati? Manusia yang berakal sampai-sampainya bisa-bisanya menyembah batu yang mati. Kok bisa sampai sesukses ini nih iblis, jin dan lain-lain? Bagaimana ceritanya bisa sampai itu? Dosa paling besar apa tadi? Ada lagi yang lebih keren dari syirik, yang lebih luar biasa daripada syirik, yaitu apa? Syirik di rumahnya Allah, di Ka'bah. Tuh, kekurang ajaran apa lagi yang lebih besar dari Ka'bah? Ketika Rasul taklukkan, di situ ada 360 berhala lebih. Syirik di rumah Allah, apalagi yang lebih keren daripada itu? Syirik di sini oke lah, jauh dari Arab. Itu pun udah dosa paling besar. Tapi syirik di rumahnya Allah, kok bisa misalnya sampai begini? Kenapa bisa begini nih? Gimana ceritanya? Tayyib. Nah, ini yang akan kita bahas seraya memahami makna dan konsep kesyirikan yang dimaksud oleh syariat dan dilarang oleh syariat. Ya, semoga dengan ini dapat kita kadang untuk menyelamatkan diri dari lubang, kita mesti mengetahui posisi lubang itu di mana. Oke? Kita mesti mengetahui posisi lubang itu di mana. Nah, kita akan juga mencoba mengenal kesyirikan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya. Oke? Kemudian bagaimana terjadi kesyirikan tersebut sehingga kita dapat mengambil pelajaran yang lebih jauh lagi. Kita akan semoga lebih terhindar dari kesyirikan. Tayyib. Nuh alaihi salam, dia datang sebagai nabi atau rasul? Rasul. Nuh alaihi salam. Kita tukeran ya. Ya. Nuh alaihi salam datang sebagai nabi dan dia mendakwahi kaumnya begitu lama. 950 tahun, 10 abad. Ini usia dakwah loh. Usia dakwah. Usia hidupnya ya lebih lama dari itu berarti. Rasul SAW kan 63 tahun. Kalau kita mau fahami sirah, ya. Kalau kita mau fahami sirah, Rasul meninggal 63. Ini gimana hidupnya? 40 tahun. Oke? Dari 0 sampai 40 tahun jadilah Rasul. Ini tahap pertama. Oke? Nanti kalau mempelajari sirah nabawiyah secara umum, sebelum fahami tiap-tiap kejadian, lihat dulu garis besarnya. Dengan ini kita dapat menguasai suatu materi itu begitu. Cari garis besarnya dulu, tangkap. Ya, 0 sampai 40. Kemudian 40 sampai 53 ini dakwah fatrah Makkah. Berapa tahun tuh berarti? 13 tahun. Kemudian 53 sampai 63 Rasul meninggal di sini. Oke? Madinah. Ini berapa tahun? 10. Berarti usia dakwah Rasul itu ini 23 tahun, umurnya total 63. Begitu kan? Usia dakwahnya 23 tahun. Nah, ketika bilang bahwa Nuh 950 tahun, ini ngomongin dakwahnya doang. Berarti usia hidupnya berapa? Kebayang nggak? Ya? Dia melihat dari seorang
kemudian punya anak, kemudian punya cucu, kemudian punya cicit, dan berkembangnya dari sebuah kaum, kemudian berjalannya kaum, dia melihat. Dan dia juga melihat terjadinya pergeseran manusia yang darinya bertauhid tadinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergeser sedikit demi sedikit sampai ke titik syirik. Baca surat Nuh, baca surat Nuh di rumah, fahami, baca terjemahannya. Di mana di situ Nuh benar-benar alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melakukan apa yang dia lakukan dalam mendakwahi kaumnya. Dan Nuh udah benar, aku tahu tidaklah datang seorang kafir yang berbuat kerusakan di muka bumi kecuali nanti ngelahirinnya kafir lagi yang berbuat kerusakan di muka bumi. Di surat itu Nuh bilang, yang akan berbuat kerusakan yang sama. Karena apa? Nuh mengambil kesimpulan ini dari mana? Dari pengalaman hidupnya yang 950 tahun lebih. Dari pengalaman hidupnya, dia lihat seorang lelaki punya anak, punya cucu, punya cicit, punya anak lagi, punya anak. Kemudian begitu aja. Dan dia dakwahi 950 tahun, sabar benar. Diseru untuk kembali kepada kemurnian syariah, kemurnian agama sebagaimana yang dibawakan oleh Adam alaihissalam. Namun kaumnya menentangnya, kaumnya menolaknya, sehingga Nuh alaihissalam pegel, sehingga Nuh da'a alaihim. Di sini berjalan kan pelajaran bahasa Arab? Di sini berjalan nggak? Berjalan ya. Ini dikit tambahan. Da'a, doa nih, da'a yad'u, gitu kan? Kalau da'a tambah ala, ada da'a tambah li, da'a tambah ala artinya mendoakan kecelakaan, da'a tambah li artinya mendoakan yang baik-baik. Da'a alaihim, Nuh berdoa atas mereka, maknanya mendoakan kecelakaan atas mereka. Ana ad'u lak, aku berdoa laka kepadamu, maknanya aku mendoakan kebaikan bagimu. Ala sama li, ini idiom, kalau di bahasa Inggris dinamakan idiom, ya, dua rangkai kata demikian yang memberikan satu makna. Tayyib. Nuh pegel alaihissalam, dia doakan kehancuran atas kaumnya, dia mintakan Allah untuk menghancurkan. Karena apa? Udah nggak mungkin lagi dapat mengembalikan ke tauhid, sementara terus mereka manusia berkembang, tidaklah mereka melahirkan anak berikutnya kecuali pasti orang yang juga kafir dan berbuat kerusakan juga di muka bumi. Udah abisin aja seluruh manusia, matiin seluruh manusia, tenggelamkan. Syuf, doanya seorang nabi dan rasul, dia meminta muka bumi untuk ditenggelamkan, dikabulkan sama Allah, dikabulin sama Allah. Seremnya tuh, doanya nabi dan rasul ini makbul. Kalaupun mereka minta muka bumi ditenggelamin sama Allah. Itulah yang terjadi pada zaman Nuh alaihissalam, sehingga yang beriman bersamanya sedikit dari kaumnya, dan hewan-hewan berpasang-pasangan Allah jadikan naik ke bahteranya, ark, bahteranya Nuh alaihissalam, selamat dari banjir tersebut. Kenapa terjadi kesyirikan di kaum Nuh alaihissalam? Kenapa mulai terjadi? Gaya yang sama terjadinya kesyirikan di zaman-zaman berikutnya. Peluang syaitan yang sama untuk membuat manusia sampai ke titik syirik, ya, yaitu apa? Ghulu fit ta'zim, berlebihan dalam mengagungkan atau memuliakan. Itu ghulu fit ta'zim. Itu sumber kesyirikan tiap zaman. Kenapa demikian? Jadi begini, Nuh alaihissalam, pada kaumnya muncullah orang-orang yang saleh atau nabi-nabi yang seringkali muncul dari mereka nih mukjizat atau karamah, hal-hal yang di luar kebiasaan.
sehingga kaumnya tersebut pun memuliakan mereka, mengagungkan mereka, mengikuti mereka, dan menjadikan mereka sebagai jalan untuk menjadikan orang-orang soleh ini sebagai jalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadinya demikian. Kemudian orang-orang soleh itu meninggal di antara mereka. Kemudian dikarenakan mengenangnya dan mengagungkannya, mulailah mereka membuat cara. Dikarenakan mereka tentunya bertanya-tanya bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah sepeninggal fulan, begitu. Mereka membuat cara mulai, yaitu apa? Mengenang mereka melalui peninggalan-peninggalan mereka, tempat duduknya, tempat injak kakinya, ranjangnya, kuburannya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui peninggalan-peninggalan orang-orang soleh tersebut. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Mereka mengagungkan peninggalan-peninggalan orang soleh tersebut. Dijadikan sesajen, buah-buahan disembelihkan, sesembelihan, kemudian diperas susu di tempat-tempat itu. Kemudian semakin beriringnya jalan terus digosok nih sama setan. Mereka mau lebih mengenang lagi orang soleh tersebut. Mulailah mereka membuat sesuatu yang lebih benar-benar menggambarkan keberadaan orang soleh itu yang mereka agungkan, yaitu apa? Mereka bikinlah monumen untuk mengenang orang soleh tersebut. Nah, monumen inilah yang berhala, yang dibilang. Kalau dibilang berhala nih kita suka pada nggak dapat maknanya kemana. Dibilang berhala, orang Indonesia dibilang berhala suka nggak dapat maksudnya apa. Coba bilang monumen. Ya, monumen yang kau kenal, monumen pahlawan revolusi, monumen fulan, monumen fulan, monumen fulan. Iya, itu. Bentuk manusia mengenang seseorang yang telah berlalu, dia juga. Cuman kalau cuman dibedakan lah namanya berhala. Padahal mah dia juga monumen. Ya. Dibentuklah monumen orang-orang yang telah meninggal itu. Siwa, nama-namanya tuh. Kemudian Lata, Uzza, Hubal, banyak kan? Dan lain-lain. Yang tadinya orang-orang soleh pada zaman mereka. Dibentuklah monumen, kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui monumen itu. Melalui monumen itu tuh. Mereka mengira dengan memuliakan hal ini, nanti si orang yang telah meninggal ini, yang soleh, yang dekat kepada Allah, akan dapat menyelamatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah tadinya kalau ke kuburan ngedoain orang yang mati, berubah menjadi ke kuburan minta sama orang yang udah mati. Mulai bego, mulai bahlul, mulai terbalik otaknya nih. Pinternya syaitan ngebalikin manusia yang Allah kasih akal. Sampailah kepada titik di mana mereka Allah hitung sebagai para penyembah monumen ini, bukan lagi penyembah Allah. Kalaupun mereka mengakui kami ini menyembah Allah, kami ini mendekatkan diri kepada Allah, bukan minta sama itunya, nggak ada urusan. Allah bilang kau penyembah kuburan, kau penyembah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin. Jangan kau kira bahwa kaum musyrikin ini meyakini bahwa patung ini begini-begini. Enggak. Mereka menyembahnya sama Allah. Mereka menyembah berhala ini. Sifatnya berhala ini adalah perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi, dan lain-lain, mereka bilang Allah. Ini yang juga terjadi pada kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad. Allah menegaskan esensi itu dalam firman-nya banyak. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan bilang Allah. Ayat lain Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menjalankan matahari dan bulan, niscaya mereka akan bilang Allah. Tuh,
Mereka percaya sebelah situnya mah yang ngatur rizki, menghidupkan, mematikan makhluk, semuanya itu Allah, Allah, Allah. Lalu mengapa kau menyembah berhala? Kita nggak nyembah berhala, kita nyembah Allah via berhala. Tuh. Tayyib. Inilah yang terjadi pada zaman Nuh alaihissalam. Nuh dari zaman ke zaman mencoba untuk menginsafkan mereka, tapi selalu saja yang terjadi, sebuah keluarga kafir hanya akan meninggalkan penerus yang kafir lagi, kafir lagi, kafir lagi. Sehingga Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "La tadhar 'alal ardi lil kafirina dayara." Ya Rabbi, jangan kau sisakan satu tempat pun di muka bumi untuk seorang kafir. Maknanya habisi semua kafir. Habislah muka bumi ditenggelamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kita ini turunannya Nuh alaihissalam. Jadi ketika mendarat perahu tersebut, turunlah darinya manusia-manusia yang beriman. Masuklah ke babak kedua kehidupan. Yang diharapkan darinya diturunkan hanya orang-orang yang beriman, kemudian dosa yang telah berlalu telah bersih, tidak ada lagi kesyirikan. Tapi salah, terjadi lagi hal yang sama. Ya, no, hewan-hewan dan lain-lain itu berpasang-pasangan dari perahunya Nuh alaihissalam. Ya, itu demikian. Kemudian sampailah kepada zamannya Rasul berikutnya. Ya, at least setidaknya Rasul yang kita kenal lah, ya, sehingga kita dapat mentahkik, meneliti asar mereka dan riwayat mereka. Karena banyak Nabi dan Rasul yang tidak Allah dan Rasul sebutkan, gitu, terlalu banyak. Setidaknya yang kita kenal setelah Nuh alaihissalam datanglah Rasul berikutnya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Tayyib. Ibrahim alaihissalam kisahnya gimana? Tadi Nuh alaihissalam udah menyebar lagi para pengikutnya ke muka bumi dan lain-lain, punya turunan lagi. Tayyib. Terjadi lagi kesyirikan, berangkat dari konsep yang sama tadi, berangkat dari peluang yang sama tadi untuk terjadinya sebuah kesyirikan, yaitu dalam apa tadi? Ghulu fit ta'zim, berlebihan dalam memuliakan. Terjadi lagi kesyirikan dan lain-lain. Datanglah masa Khalilullah, Khalilullah, oke? Yaitu Ibrahim alaihissalam. Khalil apa Ustaz? Khalil yakni Habib. Khalil yakni Habib, kekasih. Kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Dinamai dia kekasih Allah karena seringkali kecintaannya sebagai manusia kepada nikmat-nikmat yang dia dapatkan dari Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian-ujian yang luar biasa. Jadilah Ibrahim alaihissalam termasuk ulul azmi. Ya. Ibrahim alaihissalam hidup di sebuah negara atau kota yang bernama Ur. Ini di Irak dulu, Irak zaman dulu. Ini Arab. Jadi Arab ini ada kebagi beberapa jenis. Arab Baidah, Arab yang sudah hancur punah. Allah hancur, Allah hantam, Allah hancur, Allah hantam. Karena apa? Karena kekurangan ajaran dan kerusakan yang mereka buat. Ada Arab yang sekarang ini yang berjalan, yaitu Arab Musta'rabah. Arab Musta'rabah ini turunannya Ismail alaihis salam nanti. Ibrahim alaihissalam berasal dari negeri yang bernama Ur. Kemudian Ibrahim alaihissalam dengan singkat dia dapatkan tauhid, wahyu turun kepadanya dan dia seru kaumnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang berjalan pada kaumnya dari penyembahan berhala dan tadi. Sekali lagi awas, penyembahan berhala bukan berarti maknanya mereka nggak percaya Allah. Ya? Bukan berarti maknanya mereka nyembah batu. Dapat jadi ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyeru mereka untuk meninggalkan hal tersebut, tapi ditentang sebagaimana ditentangnya para penyeru kepada yang hak. Itu sunnatullah.
kemudian disakiti, dibakar hidup-hidup, nggak mempan juga sehingga diusir oleh kaumnya. Keluarlah dia dari negerinya bersama istrinya namanya Sarah. Oke? Keluarlah dia dari negeri tersebut membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istrinya pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat-riwayat yang sahih, Islam ini punya wanita paling cantik di dunia yang digambarkan oleh riwayat sahih. Ada, yaitu Sarah ini. Sare kata orang Betawi. Sarah ini. Jadi jangan kenal doktrin-doktrin barat. Siapa wanita paling cantik? Cleopatra. Halah, Cleopatra hitam, jelek. Iya. Penelitian terakhir membuktikan bahwa Cleopatra ini suku asli Mesir, Kipti, yang kulitnya lebih cenderung ke arah Sudan. Karena dia berbatasan kan, daerahnya di situ. Ke arah Sudan, hitam, nggak cantik. Cuman Cleopatra jadi luar biasa, bisa menaklukkan penguasa-penguasa dunia. Bukan fisiknya, tapi apa? Skillnya dalam mengambil hati lelaki. Tuh, percaya, fisik mah nggak lama di mata laki. Mau secantik apa lagi? Nggak lama rasanya. Tapi keahlianmu dalam mengambil hatinya itu, ya. Ibrahim alaihissalam dan Sarah keluar dari Ur, mencari tempat baru di mana mereka dapat jadikan tempat tersebut sebagai basis dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari tempat baru. Singkat cerita nih ya, kita bumbui dengan kisah-kisah supaya lebih menarik. Kisah yang mungkin ibu-ibu juga udah tahu. Sampailah ke mereka kepada sebuah negeri. Negeri ini, sebelum masuk ke negeri tersebut, ya, sebelum masuk ke negeri tersebut, Allah memberinya ilham bahwa negeri ini negeri yang zalim, penguasanya zalim, penduduknya zalim. Tuh, dari zaman dulu begitu, penduduk zalim, penguasanya brengsek, udah ya. Ya, jadi nggak usah GR, bisa dapat penguasa yang bahasanya akhafud dororen, yang lebih mending. Udah, nggak usah ngimpi. Oke, meringankan kemadorotan dengan dakwah, dengan tarbiyah, dengan tasfiyah. Itu doang caranya. Nggak dengan cara-cara kafir masuk ke dunia politik dan lain-lain. Nggak. They were just daydreaming. Mereka cuma ngehayal mimpi. Oke. Nah, negeri ini namanya Mesir. Kesini-sini dapat kita tahqiq, namanya Mesir negeri itu. Baik. Nah, penguasa di negeri itu ya Mesir. Raja-raja Mesir apa? Firaun. Oke? Firaun jamaknya Faroinah. Oke? Kayak Kaisar, raja-raja, Caesar, raja-raja Roma, Kisra, raja-raja Persia. Gitu. Sebelum masuk, Allah berikan ilham kepada Ibrahim. Ini negeri-negeri yang zalim. Hati-hati kalau masuk. Karena kalau masuk seseorang dengan istrinya akan dirampas di negeri itu, dan itu budaya yang turun-temurun dan tidak aib. Kalau dia masuk dengan istrinya, akan diculik istrinya. Tapi kalau seseorang masuk dengan saudarinya, maka tidak akan diculik, akan dihormati. Mereka kaum yang menghormati hubungan ukhuwah, namun tidak ada artinya untuk mereka hubungan zaujiyah. Begitu tuh negeri jahatnya. Masuklah Ibrahim, dia pesan dulu sama bininya. Kalau bahasa kita nih, bahasa kita, Neng, nanti jangan bilang bini abang ya, jangan bilang istriku, bilang saudariku aja. Tayyib. Apakah berdusta Ibrahim? Rasul nih. Emang si Riyad Bajri tukang bohong? Rasul nih masa berdusta? Dia bilang istrinya sebagai saudarinya. Dusta gak? Enggak dusta, dia saudarinya seiman. Hah? Bedakan antara dusta dan ngeles. Lah bener, kalau kepepet boleh, itu namanya tauriyah. Tuh, tauriyah itu mah halal, tapi dalam kondisi darurat atau kepepet.
Dulu waktu zamannya khalqul Quran, tahu? Di mana pemerintah yang ada memaksakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bertahan, disiksa dan lain-lain. Ada sebuah kisah tentang Imam Syafi'i. Kita nastaghrib hadza, kita nih rada nggak percaya masa Imam Syafi'i begini sih. Tapi benar, ternyata asarnya masyhur. Ada dua versi. Imam Syafi'i ketika ditanya oleh khalifah pada saat itu, ya Muhammad, namanya kan Muhammad bin Idris, ya Muhammad, halil Qur'anu makhluk, apakah Al-Quran itu makhluk? Ditanya. Kalau dia bilang Al-Quran kalamullah bukan makhluk, ditangkap, disiksa sebagaimana Imam Ahmad. Maka pada saat itu para ulama mengambil rukhsah mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada saat itu halal. Karena apa? Jelas benar disiksa sampai mati banyak, Muhammad bin Nur rahimahullah dan lain-lain. Itu rukhsah. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengambil azimah menentang rukhsah. Bahkan dia ngehantam ulama-ulama yang ikut mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Galaknya Imam Ahmad waktu masa fitnah. Bahkan Yahya bin Ma'in, kalau mau tahu, Yahya bin Ma'in, tahu kan? Yahya bin Ma'in ini imam jarah wa ta'dil, nggak ada yang selamat dari lidah dia, dhaif, kadzab dan lain-lain. Yahya bin Ma'in ketika masa fitnah ini dia termasuk yang ngambil keringanan, dia bilang Al-Quran makhluk. Imam Ahmad yang nggak terlalu galak ngehantam orang yang santai-santai aja, masa fitnah justru dia bertahan setengah mati, disiksa terus tiap hari, dicambuki ketika dia berpuasa hari Senin dan nggak mau buka puasa, tetap sampai pingsan berkali-kali. Sehingga Wathiq ketika itu dia perintahkan algojonya, idrib syid qata Allahu yadak, pukul yang kenceng, Allah memotong. Sampai dia ambil cambuknya sendiri, dia pukul sendiri itu khalifah. Begitu sama Imam Ahmad. Dia mengambil azimah, awas, ketahuan kuatnya agama seseorang, kayak yang kita katakan kemarin, ketahuan kuatnya akidah, manhaj, kekuatan beragama seseorang itu masa fitnah, bukan masa santai. Masa santai bisa jadi beberapa orang kelihatan wow, tapi masa fitnah kelemar-kelemar kelihatan. Itu lihat kisah pada ulama pada dulu, justru yang biasa galak hantem-hantem, ulama jarh wa ta'dil pada ngambil rukhsah, ikutan bilang Al-Quran makhluk, menyelamatkan diri. Dari sisi fikih sih halal, mubah, tapi jauh lebih mulia kalau bertahan kayak Imam Ahmad. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal tadinya imam hadis, kemudian jadi imam di fikih juga. Namun setelah masa fitnah dia jadi imam ahlus sunnah, al-imam al-mubajjal Ahmad ibn Hanbal. Tayyib. Imam Syafi'i ditanya oleh khalifah ketika itu, ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah Quran itu makhluk? Versi yang pertama Imam Syafi'i mengatakan waktu ditanya nih sama khalifah, hah? Ana? Gitu. Apakah kau bertanya kepadaku? Yang ditangkapkan demikian. Iya, makhluk. Yani ana makhluk. Faham? Dapat? Versi lain mengatakan Imam Syafi'i ketika ditanya itu menjawab, Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadhihi kulluha makhluqah, ini semua makhluk. Bukan hanya Quran, Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini semua makhluk. Iya, ini makhluk kan? Jari dia makhluk gak? Ini semua makhluk. Bedain antara bohong dan ngeles. Ya? Kalau kepepet boleh. Nah, Ibrahim alaihissalam bilang sama istrinya, Neng, jangan bilang bini abang ya, bilang saudariku. Tayyib. Iya, sip, masuklah. Tapi kecantikan Sarah yang luar biasa bikin geger di negeri itu, di mana mereka melihat seorang wanita dengan kecantikan luar biasa, tapi mereka nggak mampu melakukan apapun. Kenapa? Dia datang sama abangnya, nggak bisa kita embat. Ya, sampailah berita ini ke kuping Fir'aun yang berkuasa ketika itu. Dia penasaran, siapa sih ini harim yang bikin heboh, coba bawa sini. Begitu dibawalah Sarah ke hadapan raja tersebut. Ini raja ketika melihat Sarah, dia tak kuasa menahan dirinya, dia samperin, dia tarik tangan Sarah. He wants her for himself. Dia mau menginginkan Sarah untuk dirinya.
Dia mau. Sarah yang gak punya daya, dia berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fashullat yaduh, tiba-tiba tangan raja tersebut lumpuh. Terus dia minta maaf, tolong ampun, maafin aneh, maafin, ya sembuhin, nggak lagi deh, ampun. Bener ya? Iya. Didoakan kesembuhan, sembuh nih raja. Udah sembuh nggak lama, dia lihat Sarah mengkilap, dia embat lagi. Bahlul ya nih raja. Udah gitu didoakan lagi sama Sarah, lumpuh lagi, begitu sampai 3 kali. 3 kali, berarti kebayang nggak cantiknya Sarah? Kayak Yusuf alaihissalam ketika keluar di hadapan para Imro'atul Aziz, lagi kupas buah apel dengan mereka tahu kalau diiris nih sakit, cuman sambil ngelihat Yusuf alaihissalam, ya, yang u'tiya syatrul jamal. Rasul bilang u'tiya syatrul jamal. Ngerti nggak u'tiya syatrul jamal? Jadi kalau ketampanan seluruh makhluk disatukan dalam sebuah satuan segini, oke? Ketampanan seluruh makhluk diambil setengah, setengah ini dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk di muka bumi dari awal sampai akhir. Dibagi-bagi, yang ini dapat 0,000% begitu, dibagi, oke? Tayyib. Setengah ini dikasih satu orang, Yusuf alaihissalam. Tuh, kebayang nggak cakepnya segimana? Anda pengen minta 2% aja nggak dapat. Ini analogi yang Rasul berikan tentang ketampanan Yusuf alaihissalam, sehingga mereka nggak sadar ngiris-ngiris jarinya. Begitupun nih raja, ketika melihat Sarah, dia tahu dia akan lumpuh nih kalau, tapi karena kecantikannya yang membuat hilang akal, akhirnya dia tarik lagi, dia begitu. Sampai akhirnya ini raja kapok panggil abangmu, yakni Ibrahim. Ibrahim datang, nih raja berkata kepada Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins walakin ji'tani bisyaitan. Sesungguhnya kau tak datang kepadaku dengan manusia, namun kau datang kepadaku dengan syaitan. Nih harim nih setan nih, katanya. Pergi, kebutuhanmu apa aja? Dikasih semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, dan pakaian-pakaian dikasih semua sama raja. Dan dia lihat wanita demikian, ma tukhdimu nafsaha, she can't serve herself. Dia nggak bisa melayani diri sendiri, apalagi melayani suaminya. Terlalu cantik dan halus untuk menjadi seorang istri yang melayani. Yang kayak gini butuh budak. Oke? Dikasih budak sama nih raja nih, seorang budak wanita, dikasihlah ke Sarah. Budak ini namanya Hajar. Dapat? Mulai start connecting the dots. Saya yakin mak-mak di sini, mak-mak deh tuh, punya titik. Dia tahu ini, cuman belum bisa connect. Iya gak? Nah, dengan membahas demikian, semoga kita bisa mulai menyambungkan connecting the dots, sehingga jadi satu keilmuan yang utuh dan sempurna, bukan cuma secomot. Begitu ya. Mulailah mereka pergi dari negeri itu, dari Mesir, kemudian berjalan terus mencari negeri baru untuk berdakwah. Sampailah mereka ke sebuah negeri yang hijau, sejuk, dan lain-lain. Negeri itu dibilang Syam. Oke? Syam ini 4 negeri: Filistin, Lebanon, Yordan, Suriah. Syam. Ini peta dulu. Kalau dibilang Hijaz nih Mekah, Madinah, Yaman. Oke? Kalau dibilang Irak ya Irak sekarang. Kalau dibilang Furs, Persia, Iran. Ya? Nah, Indonesia apa dulu? Indonesia, Malaysia, Singapura, peta dulunya apa? Ayo, apa? Jawa. Iya, Jokau. Indonesia, Malaysia, Singapura ini hitungannya Jawa dulu. Kalau orang Arab kedatangan orang yang mukanya kayak kita nih, dari mana? Dari Malaysia. Oh, Jawa. Udah Jawa hitungannya. Dulu tuh peta dulu mah hitungannya Jawa itu. Ya. Ala kulli hal. Mulailah mereka di Syam. Tinggal di Syam. Di Syam ini
Ibrahim alaihissalam berdakwah dan mulai dia membentuk sebuah kaum yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal di Syam, terutama Filistin, Palestina. Tayyib, salah satu buq'ah suci, salah satu potongan bumi yang suci ketika itu, Palestina nih. Ini punya nih. Kemudian dia menunggu kehadiran seorang anak tentunya, tapi Sarah tak kunjung hamil. Sehingga akhirnya Sarah pun mengizinkan Ibrahim untuk menikahi budaknya ini, yaitu siapa tadi namanya? Hajar ini bukan budak banget juga. Tadinya seorang permaisuri atau ratu dari sebuah negeri, yang kemudian negeri ini ditaklukkan oleh Firaun itu. Nah, ratunya dirampas, jadi rampasan perang, ya hitungannya jadi budak gitu. Kalau mau baca kisah-kisah demikian ada di Ar-Rahiq Al-Makhtum, Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, atau di sirah-sirah Nabawiyah. Pasti ditariknya sejarah sirah Nabawiyah itu dari Ibrahim alaihissalam, di Ibnu Hisham Al-Ansari, atau lihat cerita-cerita demikian di Bidayah wa Nihayah Siyar Alam An-Nubala rahimahumullah mengarangnya, ya. Kemudian Sarah tak kunjung hamil. Akhirnya Hajarlah yang dinikahi oleh Ibrahim. Enggak lama Hajar berisi, cepet tokcer, cepet berisi, kemudian mulai hamil. Tapi Hajar takut Sarah cemburu, dia sembunyikan kehamilannya. Okay? Tapi lama-lama nggak tersembunyi lagi. Satu, perubahan fisik yang ada pada Hajar. Kedua, kok Ibrahim yang lebih sayang banget sama Hajar. Fitrah lelaki ketika istrinya, insya Allah istri pertama cakep bener, ya. Tapi istri kedua yang sedang mengandung anak yang ditunggu-tunggu, akhirnya mulai muyul, mulai condong ke Hajar, sayang. Sampai lama-lama ketahuan juga bahwa dia hamil dan melahirkanlah seorang putra, seorang baby boy namanya Ismail, ya. Sayang bener udah Ibrahim, anak yang ditunggu-tunggu datang dari sayang bener. Hajar tambah cemburu. Kemudian Hajar berkata, kalau aku, Sarah cemburu. Kemudian dia berkata, kalau ane dapat nih Hajar, ane potong-potong jadi 3 bagian. Begitu katanya. Tuh, wanita imannya setinggi apapun, ilmunya setinggi apapun, tetap wanita. Ummul Mukminin Aisyah, kebayang nggak? Segimana tinggi imannya, segimana ilmunya, kebayang nggak? Oke, ketika Rasulullah SAW lagi jatah di Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersama para sahabatnya di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Kemudian Hafsah radhiyallahu anha bintu Umar, anaknya Umar, istri Rasul yang lain, mampir bawa kue. Ya nih bang, neng bikin kue, begitu. Dimakan dah ini namanya. Oh iya, diterima sama Rasul, diberikan sama Aisyah. Ya Aisyah, nih Hafsah bikinin kue, no. Begitu kan? Aisyah dapat kue, dibanting, geprak di depan para tamu. Di depan para tamu. Yang memberikan kue siapa? Rasul. Ini kekurangan ajaran kepada Rasul. Kalau umat biasa yang melakukan itu, dia kafir langsung. Gak boleh kurang ajar sama Rasul. Tapi Rasul memperlakukan para istrinya sebagai suami memperlakukan istri, bukan Nabi memperlakukan umat. Dibanting, lihat keimanannya, ketakwaannya, ketaatannya kepada Rasul, pengagungannya kepada Rasul sebesar apa. Tapi harim mah tetap harim, udah. Insya Allah mau S3 17 kali lagi. Begitu deh, harim, bengkok. Ya. Dan itu fitrahnya, kesempurnaan mereka di situ memang. Ketika mereka lurus, justru nggak sempurna. Siapa bilang semua hal sempurnanya itu dengan lurus? Enggak. Kalau Allah jadikan sempurnanya bengkok, justru itu sempurnanya. Jadi jangan kita pernah tangkap bahwa ketika Rasul bilang wanita bengkok, berarti kurang. Enggak, sempurnanya dengan bengkok. Kalau wanita lurus, nggak manja, selalu mandiri. Oke, nggak ada manja-manjanya, nggak ada ngambek-ngambeknya sama suaminya, bisa menghasilkan sendiri, begitu kuat dan lain-lain. Suami juga ilfil,
kayak kawin sama laki. Justru ngambek-ngambeknya, rada bahlul-bahlulnya kadang dan lain-lain, ini yang bikin lelaki betah sama. Ini yang jadi hiburan buat lelaki. Gitu sebenarnya, Bu. Ya. Siapa bilang semua hal selalu sempurna dengan lurus? Mancing, oke. Ana dapat banyak hikmah ketika memancing di laut atau di sana yang seringkali tidak Ana dapatkan di ketika baca buku atau ketika ngaji. Tahu kail? Hook, kail buat mancing. Kalau lurus bagaimana? Kesian nelayan. Maka sempurnanya, Beng, emang begitu sempurnanya. Oke? Ala kulli hal ini menggambarkan fitrah wanita. Oke? Nah, Sarah cemburu. Sehingga Ibrahim alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pergi, bawa Hajar pergi dan bayimu pergi jauh dari Sarah. Pergilah Ibrahim dan Sarah, Afwan, dan Hajar dan bayinya terus ke arah sonoh, dah menjauhi Syam. Terus berjalan mereka bertiga, oke? Sampailah di sebuah lembah yang kering, gersang, tidak ada kehidupan padanya. Jangankan manusia, jin segen hidup di situ. Nggak ada apa-apa. Lembah, bukit batu. Allah uji kecintaan Ibrahim kepada Allah. Mana yang lebih kau cintai? Istri dan anakmu yang selama ini kau tunggu-tunggu kehadirannya, anakmu, atau aku? Allah uji. Tinggalkan mereka berdua di situ. Ibrahim alaihissalam diuji kecintaannya kepada Allah. Dia lelaki, manusia, fitrah, pasti berat, ayah. Tapi Allah yang perintahkan sehingga dia tinggalkanlah Hajar dan bayinya di situ, di sebuah tempat yang kalau hitungan matematis nggak lama mati. Hitungan matematis ya, hitungan manusia, kering kerontang, nggak ada kehidupan. Ini cerita siang. Kalau malam gimana? Hanya Allah yang tahu binatang-binatang yang keluar dari dalam pasir di malam hari. Ini cerita siang nih. Ditinggalkan oleh Ibrahim begitu saja. Hajar melihat Ibrahim pergi, dia kejar. Apa-apaan kau tinggalkan kami di sini, di sebuah tempat yang demikian? Ya nggak lama kami mati. Cuman Ibrahim tanpa menoleh tetap berjalan. Hajar panik mengejarnya seraya menggendong bayinya. Kemudian Hajar menangkap, nggak biasanya begini. Biasanya Ibrahim begitu sayang kepadaku. Oke? Langsung dia menangkap, nih kalau bukan Allah yang nyuruh nggak begini nih. Langsung dia bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu hal ini? Tanpa menoleh Ibrahim hanya mengangguk, kemudian terus berlalu. Teriris hatinya, lelaki, fitrah, tapi ini yang Allah perintahkan. Hajar dengan keimanannya mendengar kejawaban dari Ibrahim, dia berkata, fala yudayyi'anallah, kalau begitu Allah takkan menyia-nyiakan kita. Tuh, di mana keimanan wanita-wanita sekarang dibandingkan Hajar? Sebulan ente nggak kasih nafkah, mukanya belipet bisa jadi sekarang. Ini ditinggal di sebuah tempat yang nggak lama mati kalau hitungan manusia. Iya gak? Lelaki sekarang bangsa pulang malam dikit udah tidurnya ngadep punggung, wanitanya memunggunginya. Ketawakalan yang kurang, kepanikan dalam menghadapi kebutuhan duniawi. Abang gimana ini buat bayar ini, buat bayar ini, buat bayar ini. Ketawakalan yang kurang. Ini yang perlu kita latih dari diri kita. Para wanita, lihat Hajar di sini, dia bilang, oh Allah nih yang nyuruh nih di sini. Kalau begitu Allah tak akan menyia-nyiakan kita. Tenang. Begitu dengan tenang dan tegasnya dia menjawab. Dia kembali ke tempat itu menunggu keputusan Allah. Kemudian setelah habis semua makanan dan minuman dan Ismail pun meronta, dia lakukan yang dia lakukan, yaitu sebab-sebab tawakal. Harus melakukan sesuatu. Tawakal itu bukan diem, lakukan sesuatu. Cuman sesuatu yang dilakukan, sesuatu yang dihalalkan. Jangan dengan nama tawakal kita kan harus berusaha. Jangan dengan nama itu kemudian kita menghalalkan segala cara. Awas.
Kita kan mau rezeki juga harus berusaha, maka dari situ kita nyopet. Itu mah konyol. Cari cara yang halal. Ya, dia lari ke bukit sana, kayaknya ada air no di ujung sono, kagak ada nyampe sono. Oh, di ujung bukit sono kayaknya ada. Dia balik lagi sono, kagak ada lagi. Dia balik lagi ke sono, kagak ada. Sampai 7 kali. Ini namanya apa? Maka sa'i sunnah hajar. Ya, sampai ketika capek, udah habis semua tenaganya. Ini bolak-balik sa'i nggak kayak kita sekarang ajib ber-AC, jalanannya mulus. Dulu nih, okay? Dia capek di situ, barulah di situ gaya Allah. Allah menurunkan bantuan di masa-masa terakhir, genting. Allah ingin lihat kekuatan iman hambanya dulu. Emang di last minute Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bantuan seringkali. Di situ datanglah Jibril alaihissalam dan bertanya, kemudian kisah muncullah sumur Zam-Zam. Oke? Kita tarik lagi, itu tadi intermezzo. Kita tarik lagi ke cerita kita tentang sejarah kesyirikan. Ala kulli hal tahu artinya ala kulli hal? Ala kulli hal, by the way, BTW, oke? Ibrahim alaihissalam, oke? Ini dihajar, menurunkan. Nah, dia kembali ke Syam, Ibrahim nih, ke Syam. Sekitar 14 tahun kemudian, Sarah melahirkan seorang lelaki juga, namanya Isaac. Ya, ini Samuel, Ishak, 14 tahun. Jadi ini adik abang, cuman beda emak. Begitu. Tayyib. Ismail alaihissalam dan Hajar kemudian membentuklah sebuah pemukiman di Mekah. Mereka hidup berdua di sebuah sumber kehidupan yang gak berhenti mengalir, yaitu Zam-Zam. Sehingga kaum yang lewat dari situ, kabilah Jurhum dari Yaman, melihat, loh kok ada elang berputar-putar di situ. Kalau ilmu perjalanan padang pasir, kalau ada elang muter-muter, berarti di bawahnya ada sumber kehidupan. Tapi mereka sering lewat situ, mereka tahu nggak ada apa-apa di situ gersang. Tapi ini elang muter-muter situ, tumben ada apa ya? Dia ke sono lihat, ternyata ada ibu dan seorang bayi dan sumur yang begitu jernih. Mulailah mereka minta izin untuk singgah. Jadilah tempat persinggahan, kemudian jadi pemukiman, kemudian jadi kota. Itulah kota itu yang dibilang Mekah. Kata orang Betawi, belajar sono ke Mekah, begitu, Mekah dia bilang. Nah, penduduk yang kemudian tinggal di sana, mereka beragama dengan agamanya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Hanif. Okay? Ishak ini punya anak 12 lelaki semuanya. Salah satunya adalah siapa? Yakub alaihissalam. Jacob. Yakub punya anak lagi 12. Salah satunya Joseph. Oke? Nah, nabi-nabi terus dan rasul itu dari jalur sini. Di negeri mana tadi tinggalnya? Syam. Di sono mulu. Turunnya kitab, turunnya rasul, turunnya nabi di sono mulu. Setelah oke, dapat kebayang gak nih secara global gambaran besarnya? Ya. Sementara di sini nggak ada nabi, nggak ada rasul. Tapi entar ujungnya ditutup di sini. Tuh. Ditutup dari jalur sini. Oke? Lihat kembali ke sejarah kesyirikan. Rasul SAW bercerita, Ra'aitu Amr ibnu Amir ibnu Luhai yujarru am'a'uhu finnar. Aku melihat Amr ibnu Luhai
Al-Khuzai. Al-Khuzai yakni dari kabilah Khuza'ah. Dia diseret-seret jeroannya di neraka, disiksa sama Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa doi ini? Siapa dia nih? Tayyib. Nah, jadi sepeninggal Ismail alaihissalam, nah ini yang akan kita coba bahas nih. Tayyib. Hajar dan Ismail, Ibrahim dan Ismail membangun rumah Allah, yaitu Ka'bah. Nah, kaum yang hidup di situ sudah di jazirah, akhirnya mereka pada hidup di jazirah. Mereka beragama dengan agamanya Ibrahim alaihissalam, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhaji, bertawaf. Namun seiring zaman demi zaman tidak dilestarikan keilmuannya, sehingga banyak keilmuan yang hilang. Tapi tetap inti-inti syariat masih ada, haji, tawaf, sa'i masih ada, tauhid masih ada. Sampailah zaman di mana kaum Quraisy dipimpin oleh seseorang yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai. Amr ibn Luhai al-Khuzai, dia ini yang memimpin kaum Quraisy dan diagungkan karena kecerdasannya, kedermawanannya, dan rajin ibadah. Dia pemimpin Quraisy. Dia yang membuat tradisi kaum Quraisy kalau musim dingin berdagang ke Yaman, musim panas berdagang ke Syam. Sehingga Allah gambarkan li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah, itu yang bikin tren itu, trendsetternya si Amr ibn Luhai ini. Satu hari dia jalan ke Syam. Sampai Syam, dia melihat Syam adalah negeri yang dimuliakan oleh Allah. Banyak Allah turunkan nabi, rasul di situ, di Syam. Dan kaum yang dia lihat penduduk Syam, mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang soleh dan nabi-nabi yang ada pada mereka yang Allah utus. Namun sepeninggal orang soleh dan nabi tersebut, mereka mendekatkan diri kepada Allah. Mereka membuat cara baru untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu apa? Dengan membuat monumen-monumen atau hal-hal yang mengenang orang-orang soleh dan nabi yang telah berlalu di antara mereka. Sama kan? Kasus yang sama nggak dengan zaman Nuh tadi yang kita ceritain? Dengan itu mereka mendekatkan diri kepada Allah. Ra'ahu thumma istahsana. Amr ibn Luhai, dia lihat hal itu, kemudian dia lihat istahsanah, dia lihat hal ini hasan, yani this is nice, this is good, why not? Oke? Dia ambillah mulai satu berhala dari Syam, dia bawa pulang kampung ke kampungnya di mana tadi? Mekah. Nyampe Mekah dia taruhlah tuh berhala di Ka'bah. Dia seru kaumnya, yuk dekatkan diri kepada Allah melalui nih, dia nih dulunya orang soleh begini, dia bisa begini begitu, dia tapak di pinggir kali bertahun-tahun sampai tumbuh lumut, dan kita kan begitu kan, sunan ini, sunan ono. Oh begitu, kaumnya mengikuti hal tersebut. Mulailah mereka menyembahkan sesajen-sesajen di patung ini, di berhala ini. Tujuannya apa tadi? Mereka menegaskan hal itu. Allah menggambarkan, mereka berkata, ma na'buduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami sembah mereka kecuali dengan tujuan agar lebih mendekatkan diri kami kepada Allah. Tuh, tujuannya PDKT sama Allah, pendekatan diri. Itulah berhala pertama di Ka'bah. Tuh, dia tuh. Kebayang nggak? Maka kemudian dosa berhala-berhala berikutnya itu ngalirnya sama dia tuh, kesyirikan itu. Dia yang merusak tanah Mekah ini menjadi negeri kesyirikan, yang tadinya negeri tauhid dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Kemudian nih Amr ibn Amir punya khodam. Khodam nih jin-jin. Jinnya ini ngomong sama dia di dalam mimpi bahwa monumen-monumennya kaum Nabi Nuh alaihissalam terpendam di suatu tempat di Jeddah. Jeddah dulu nih, Jeddah sekarang, Jeddah, Port Jeddah. Monumen-monumennya kaum Nabi Nuh yang tadi kita ceritain, ya, kebayang nggak udah berapa abad tuh jaraknya? Ini kita udah lompat berapa ini?
Jadi kan Adam, ya kan, Nuh, ya kan, dan lain-lain, terus Ibrahim, terus kita lompat sampai sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira setelah Isa, hidupnya Amr ibn Luhai ini setelah Isa alaihi salam. Ya, ini udah berapa abad jauhnya ke Nabi Nuh alaihissalam yang dulu ditenggelamkan sama Allah, dan termasuk patung-patung itu ditenggelamkan kan. Dia bilang patungnya Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh, noh di sono di Jeddah. Pagi-paginya Amr ibn Luhai bikin tim ekspedisi. Dia bawa tim tersebut ke satu daerah di Jeddah yang ditunjukkan, yang diberikan penampakannya oleh jin itu. Dikorek no tanah dan lain-lain. Ketemu tuh patung Nabi Nuh yang udah berapa abad no. Dapat lagi setan. Ini setan, jinnya dia nih. Dibawalah banyak patung kaum Nabi Nuh itu, dikorek-korek dapat banyak, dibawa pulang lagi ke Ka'bah. Bertambahlah koleksi monumen di Ka'bah. Tuh sejarah kesyirikan tuh. Kenapa kok bisa tempat paling suci di muka bumi jadi begitu? No, sejarahnya no. Dapat nggak? Oke, secara singkat tulis pertanyaan, siapin. Jadi secara singkat tadi dapat kita fahami bahwa terjadinya kesyirikan berangkat dari apa? Pengagungan orang yang berlebihan, kemudian bentuk-bentuk ibadah dan keyakinan yang tidak diajarkan oleh Rasul yang diutus kepada umat tersebut, bid'ah. Maka dari situ kenapa ulama galak benar sama bid'ah? Kenapa? Karena yang menghancurkan syariat-syariat terdahulu, menjauhkan dari kemurniannya, kemudian bikin berantakan, ya bid'ah. Allah utus Nabi untuk bawa umat kepada tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah ini pemurnian, tarbiyah pendidikan. Memurnikan agama dari apa-apa yang bukan datang dari agama. Membersihkan takhayul bid'ah dan khurafat, TBC, takhayul bid'ah curafat. Yoi. Sama tarbiyah, mendidik agama bahwa ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, ini tauhid, ini syirik. Tasfiyah dan tarbiyah, manhaj dakwah para nabi. Fahim? Nah, sampailah zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi nggak pada syariatnya Nabi Muhammad apa yang terjadi pada syariat terdahulu? Terjadi nggak? Di mana kaum yang mengaku beriman dan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengada-adakan hal-hal baru yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Terjadi nggak di syariat ini? Kejadian pisan, ya. Kejadian beneran. Tapi abis Nabi Muhammad SAW nggak ada nabi yang menyerukan kepada kumaha atuh, gimana dong? Dulu makan kalau melenceng ada nabi, nggak pernah putus. Abis Nabi Muhammad, ana khatamul anbiya, aku penutup para nabi. Gimana dong? Disitulah fungsi ulama di umat Nabi Muhammad. Di situ fungsi ulama. Maka dari situ Rasul berkata, ulama warasatul, ulama pewaris para nabi, bukan pewaris Rasul. Kenapa? Dia mewarisi tugas nabi doang, untuk mengenal yang hak, mengajarkan yang hak, bukan untuk membawa hal baru. Gitu loh. Bukan untuk membawa syariat baru, konsep baru, kitab baru sebagaimana Rasul yang Allah utus, tapi sebagai nabi yang mengajarkan yang mana sebenarnya yang hak yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang udah ada dibawa oleh syariat Rasul yang datang sebelumnya. Itu fungsi ulama di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat semakin faham kita bagaimana kesyirikan terjadi dan lain-lain. Semoga apa yang kami sampaikan dan cara penyampaiannya dapat difahami, kemudian dapat kita ambil gambaran, minimal gambaran luas, kemudian pelajari tauhid dengan baik. Peringatkan satu, diri kita, minta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan, kemudian peringatkan keluarga kita dari hal tersebut. Ya, taib. Afwan, dikit lagi azan maghrib. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Tafadhol. Susah, keras bener keras. Pertanyaan langsung aja mungkin, kalau nggak ada yang tertulis.
langsung, bisa dimulai dulu. Nggak usah tuh, ada yang masuk udah. Toyib. Hah? Kasih apa? Motivasi untuk. Oke. Sip. Boleh baca aja semua. Taib. Ada waktu, Pak. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz, di daerah saya ada satu kebiasaan, yakni bagi ibu-ibu yang hamil setelah melahirkan maka suaminya menanam ari-ari bayi tersebut dan disertai dengan barang yang lain seperti pensil, pena, bawang, cabai, dan lain-lain, dengan harapan agar anak ini menjadi udah dapat. Nggak boleh syirik, nggak boleh. Tuh kan, nih pengajian mak-mak nih. Nih pengajian mak-mak nih. Nah, ngerumpingnya ntar, aneh ikutan, ketinggalan deh tuh aneh. Dengerin kalau udah pengajian ibu-ibu pegel begini nih, tahan dulu mulutnya. Ya, syirik nggak boleh. Itu pun terjadi di kaum kita di Jakarta dan sekitarnya, di mana memiliki keyakinan bahwa ari-arinya bayi mesti dikubur dan syirik. Kalau dikubur hanya sebagai dikubur, daging mau dikemanain? Kubur sebatas itu. Cuman dengan beberapa keyakinan tertentu, kemudian diiringi barang tertentu dan lain-lain, mulai syirik, nggak boleh. Ya, terus pertanyaannya. Pada saat orang tua saya sakit, pernah diobati jarak jauh oleh saudara. Saudara saya tadi hanya meminta air putih di botol dan kata saudara, air tersebut akan diisikan sesuatu sebagai penyembuh bagi sang sakit. Nggak, syirik, nggak ada. Rasul aja nggak segitunya. Doakan sembuhan, oke, doakan kesembuhan. Cuman dengan meyakini sebuah air diisi sesuatu, dan pada dasarnya air dibacakan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah atau ayat kursi, Al-Fatihah, terus diminum, baik, sebatas itu. Tapi dari jauh kemudian kita minta orang tertentu untuk bacain air, kemudian atau dia yang kumur-kumur dengan kumur, terus disembur, nggak, syirik. Nggak begitu. Tapi kemudian yang lain. Bila hal itu syirik, bagaimanakah taubatnya? Bagaimana taubatnya? Taubat, tinggalkan hal tersebut, akui kesalahannya, kemudian tekadkan dirimu untuk semakin mengenal tauhid dan mengenal syirik. Semoga dengan itu kau lebih berpegang teguh pada tauhid dan lebih hati-hati dari syirik. Kemudian perbanyak amal soleh. Udah, Allah dengerin, Allah tidak menghitung sebuah kesalahan sebagai dosa dari seseorang apabila memang dia nggak tahu. Iya gak? Ya. Tapi Allah ngitung dosa karena apa? Karena kemana aja selama ini kok bisa nggak tahu? Oke, ana 31 tahun misalnya. Ana 31 tahun. Ramadan ana makan siang-siang. Ramadan. Ana nggak tahu puasa wajib. Ana makan 2 bakul lagi, ana makan. Dosa nggak? Nggak dosa, ana nggak tahu puasa wajib. Iya gak? Nah, biasanya hanya sebatas ini ustadz-ustadz kita ngasih tauin. Harusnya terusin. Ya udah, itu mah nggak dosa, dia nggak tahu. Ntar dulu, ana jadi dosa. Kenapa? Kok bisa 31 tahun kau nggak tahu bahwa yang namanya Ramadan wajib puasa? Ini dosa yang lebih besar. Kemana aja kau ketahuan bahwa kau tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap agamamu. Nah, dosanya di situ. Meremehkan agama, meninggalkan nilai-nilai agama, meninggalkan belajar agama secara keseluruhan, itu dosanya. Makanya ngasih tauin orang, jangan mentok sampai di situ doang. Ya dia sih nggak tahu dosa, tapi selama ini nggak pernah belajar, dosanya itu. Konyol. Suruh siapa nggak pernah belajar? Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan tauhid. Muslim hidup berapa puluh tahun, kok bisa nggak yang kayak gitu nggak tahu yang namanya syirik? Tobat, buru-buru.
Syirik diampuni kalau taubat, Ustaz. Dosa apapun termasuk syirik diampuni. Katanya kalau syirik nggak bisa diampunin ini itu, bohong. Syirik diampunin. Katanya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni apabila disyirikkan dan mengampuni dosa selain itu apabila bagi siapa yang dikehendakinya. Itu buat orang yang mati di atas kesyirikan, itu tiada ampun baginya, abadi dia di neraka. Adapun masih hidup kemudian dia bertaubat dari kesyirikannya, maka diterima, mulia. Para sahabat bukankah dulu mereka menyembah berhala, kemudian jadi generasi terbaik? Terus bagaimana cara kita menjelaskan kepada keluarga yang masih melakukan perbuatan syirik dan bid'ah? Kepada siapa? Keluarga. Di sisi lain, kita masih sedikit ilmu sehingga dibantah dengan dalil-dalil bahwa para ulama pun melakukannya. Apakah berdosa jika kita biarkan saja? Sampaikan saja seperlunya. Permasalahan anak-anak ahlus sunnah yang sekarang, kaum muslimin sekarang yang baru mau belajar adalah mereka kok kayaknya nggak punya prioritas dalam kewajiban, ya, prioritas dalam ketegasan. Mereka berkeras-keras dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah. Akidahnya lembek, manhajnya kena fitnah dikit langsung goyang. Kemudian belajar pun, belajarnya nggak terlalu semangat, cuman kok kayaknya dakwah terus. Loh, kewajibanmu nih di belajar. Kemudian di dalam dakwah pun seolah-olah kecewa kalau orang nggak bisa kita rubah. Loh, kewajiban kita nih nyampein, bukan ngerubah manusia. Lihat prioritas, ya. Adapun kepada keluarga dan lain-lain, sampaikan sebatas yang kita sampaikan. Kemudian jangan didebat. Oke, ngedebat orang yang sama sekali nggak berilmu mah itu ketahuan engkau bodoh. Sama aja kayak ente ngedebat tembok, mau bagaimana juga tuh tembok tetap berdiri. Ente yang bahlul, kenapa ngedebat tembok? Debat, diskusi ini dengan orang yang memiliki hujah keilmuan, bukan dengan orang yang berkeras. Bukan, sudah sampaikan sebisanya, dia nggak mau terima, jangan jadi dibawa ke debat. Udah cukup dakwah bil amal, karena bil lisan udah kan. Syekh Al-Albani bilang qul kalimatak wa thumma amshi atau thumma amdi, katakan kalimatmu kemudian berlalulah engkau. Yani dia mau terima atau enggak, hatinya di tangan Allah. Ya kan? Sampaikan aja sih, nggak mau terima ya udah. Namun tunjukkan dengan dirimu ketauhidanmu yang kuat dan betapa kau menghindari kesyirikan. Itu aja. Kemudian doakan kepada Allah untuk perubahan mereka, keluarga kita. Nggak usah kau debat tiap nggak begitu, dakwah nggak begini. Akhirnya seringkali muncul kesalahan teknis yang akhirnya dipukul rata. Orang salaf ini suka begini, suka begitu kan, tuh kan. Padahal karena kesalahan teknis, beberapa orang yang baru kenal tauhid, baru kenal sunnah, kesalahan teknis mereka dalam berdakwah. Pelan-pelan. Orang bawa motor, kalau baru bisa bawa motor, ini maunya kebut-kebutan. Kalau udah dewasa dia, udah 2-3 kali dia kejebur ke selokan, dia lebih wise bawanya. Oke? Orang yang kebut-kebutan ini baru belajar bawa motor. Tayyib, dapat difahami maksud saya kemana ya? Oke, tayyib, terus. Apabila kita mendatangi paranormal atau orang pintar untuk menanyakan barang yang hilang ataupun untuk berobat, apakah ini termasuk dari syirik yang besar? Oh banget. Satu, itu syirik banget. Kedua, bahlul banget. Kok bisa barang hilang tanya sama orang pinter? Udah nggak usah ditanya, bikin panas yang kayak begitu mah. Kebangetan. Enggak, bukan. Terus yang lain. Pertanyaan terakhir, menaruh cinta yang besar kepada sang suami, apakah termasuk kategori syirik? Cinta kepada makhluk membuat kita syirik apa enggak? Kita kasih batasan. Dengerin. Apabila cinta kita, dengerin, cinta kita kepada makhluk, suami kepada istri, istri kepada suami,
orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, begitu kan ya? Itu sifatnya fitrah, tidak dosa. Allah yang menjadikan hal tersebut. Cuman kita diuji dengan hal itu. Nanti mana yang lebih kau utamakan? Ketika misalnya urusan suami ini sama istri, Allah katakan haram demikian, demikian, demikian. Tapi istri kita maunya begitu. Mana yang lebih kau utamakan? Kau turuti keinginan istrimu karena cintamu kepadanya, kau mencari keridhaan istrimu, kemudian kau langgar perintah Allah, atau justru kau taati perintah Allah dan kau tahan istrimu dalam hal itu kalaupun kau mencintainya, gitu. Patokannya mana? Jangan sampai kecintaanmu kepada makhluk membuatmu membiarkan yang mungkar-mungkar, yang haram-haram. Kecintaan kita kepada makhluk tetap jelaskan ini haram, ini mungkar, nggak boleh. Secinta apapun kita sama makhluk itu justru bentuk cinta yang tepat. Bentuk cinta yang tepat adalah dimana kita tidak menginginkan orang yang kita cintai celaka, gitu kan? Jangan lakukan itu, haram, begitu. Aku lakukan ini, aku sampaikan ini karena aku mencintaimu dan lain-lain. Baik, jadi di situ batasannya. Apabila kecintaanmu kepada makhluk membuatmu menunda apa yang Allah wajibkan atasmu, membuatmu tidak mau menyampaikan apa yang Allah wajibkan sampaikan, apa yang hak yang Allah wajibkan kau untuk menyampaikan kepadanya, maka pada saat itu cintamu menjadi kau tidak lulus ujian, kau tidak lulus ujian. Namun apakah itu bentuknya syirik yang sifatnya syirik seperti menyembah hal lain selain Allah? Tidak begitu juga. Tidak begitu juga, ya, tidak begitu juga. Pertanyaan langsung, Ustaz. Oh, langsung. Baik, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, tadi Ustadz bilang bahwa kita harus berpegang kuat pada masalah tauhid. Langsung pertanyaannya langsung. Ya, sedangkan masalah fikih kita bersifat santai gitu, Ustadz. Yang Ana tanyakan, ada riwayat yang Ana ketahui kalau dulu di zaman Rasulullah ada juga para sahabat yang ditahdzir gitu istilahnya dengan apa namanya? Beliau-beliau pernah memakai minyak za'faron gitu. Dan ada juga sahabat yang pernah membangun rumahnya dengan itu kubah. Nah, itu bukan masalah akidah kan Ustadz, itu masalah di luar akidah. Tapi mengapa Rasulullah mentahdzir mereka gitu, padahal itu bukan masalah akidah. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum. Oke, baik. Bahasa mentahdzir ini dari siapa? Saya yakin bukan dari Rasul bahasa itu. Ini bahasa sebagian orang yang pengen membenarkan gaya mereka. Enggak begitu gaya Rasul. Wallahu alam, ana cuma belajar hadis dan lain-lain kurang lebih 14-15 tahun, belum terlalu lama. Cuman ana yakin itu bukan gaya bahasa Rasul. Memperingatkan, ngomelin, iya terjadi. Rasul melihat seseorang menggunakan cincin emas, diambil sama Rasul, dibuang. Fikih kan, halal haram, iya gak? Tayyib. Rasul punya hak. Adapun bagi manusia yang lain yang ngikutin, sementara fikih, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang jadi banyak kita berpatokan kepadanya, misalnya dia berkata permasalahan fikih ini, khilaf permasalahan fikih aktsar min an yandhabit, terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan walau kullama ikhtalafa muslimani tahajara lam yabqa bainal muslimina ismah wala ukhuwah. Kalau setiap dua orang muslim setiap berikhtilaf dalam satu permasalahan, kemudian mereka saling mentahzir, saling menghindari satu sama lain, saling menghijrahi satu sama lain, ujung-ujungnya kaum muslimin gak punya ismah, gak punya ukhuwah sama sekali. Bukan juga maksud saya meremehkan masalah fikih, enggak ke situ.
Nggak ke situ maksud saya. Fikih bawa santai maksudnya tidak meremehkan fikih, bukan ke situ. Untuk yang udah lama belajar, saya yakin akan memahami maksud saya. Baik, maksud saya nggak meremehkan fikih, tapi apa? Ketika melihat pendapat berbeda dari seseorang, terutama tentang hukum halal dan haram, daripada mengambil kesimpulan, lebih baik tahan diri dulu sampai kita mengetahui. Siapa tahu dia punya hujah. Karena fikih terlalu luas. Kalau Anda mau sampaikan khilaf fikih, bisa kebongkar asas yang selama ini kita yakini. Lalu Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in rahimahullah, urusan khomer, urusan minuman keras, ditanya Yahya bin Ma'in nih yang tukang tahdzir, dia bilang, ana nggak berani haramin karena banyak orang soleh yang meminumnya. Khomer, tuh kebayang nggak? Masalah kunut subuh kebayang nggak? Khomer, tahu khomer kan? Minuman keras, genteng di blender. Kebayang nggak masalah fikih kayak gimana? Ada disusun dalam sebait syair yang indah tentang menggambarkan permasalahan dan taklid madhab. Dikatakan oleh rahimahullah, walillahi darul qail, wa in sa'aluni an madhabi lam abuh bihi wa aktumuhu kitmanuhu liya aslamu. Apabila mereka bertanya tentangku, tentang madhabku, maka aku tak akan katakan madhabku apa, dan aku akan sembunyikan agar aku selamat dari fitnah. Oke, wa in qultu hanafiyan, lihat khilaf di sini. Wa in qultu hanafiyan qalu bi annani ubihu lahumut tila wa huwa syarabul muharramu. Kalau aku bilang aku seorang Hanafi, mereka akan katakan aku menghalalkan tila. Tila ini khamr, padahal tila adalah minuman yang diharamkan. Golongan Hanafiyah demikian, minuman keras tertentu tidak haram. Wa in malikiyan qultu qalu bi annani ubihu aklal kilab wa hum. Kalau aku katakan aku maliki, mereka akan berkata aku mah boleh makan anjing, karena orang maliki bilang anjingnya haram. Iya. Wa in syafi'iyan qultu qalu bi annani ubihu nikahal binti wal bintu tahrumu. Kalau aku katakan aku Syafi'i, mereka akan katakan aku bilang boleh seorang bapak nikah dengan putrinya. Imam Syafi'i ijtihadnya. Jadi kalau zina, bapak lelaki zina dengan wanita, lahir anak wanita, oke? Ini nggak ada hubungan nasab sama sekali. Kenapa? Nggak ada akad. Maka ni wanita bukan mahram, ya? Dan ni lelaki boleh menikahinya. Begitu. Imam Syafi'i. Tapi apa imam yang lain setuju? Enggak, udah khilaf. Dan setiap orang punya kekeliruan. Wa in hambalian qultu qalu bi annani thaqilun baghidun hululiyun mujassim. Dan apabila kalau aku katakan aku hambali, maka mereka akan katakan aku keras, ekstrim, mujassim dan lain-lain. Padahal fitnah atas golongan Hanabilah. Jadi yang kita coba sampaikan sejak semalam bahwa masalah fikih bawa santai, maknanya jangan jadi ribut masalah fikih ya. Tahan dulu. Siapa tahu mereka punya dalil yang kuat yang kita nggak tahu, sehingga mereka berkesimpulan demikian. Kalau fikih mah, karena fikih begitu luas, bukan berarti ngeremehin, bukan juga begitu maknanya. Semoga dapat difahami, ya. Dari motivasi, akhwatu rahimakumullah, setiap keluar rumah minta keikhlasan sama Allah. Barengan ini nasihat untuk diriku juga. Minta keikhlasan sama Allah dalam melakukan apapun yang kita lakukan. Manusia-manusia yang terjauhkan dari keikhlasan adalah manusia yang lupa minta ikhlas sama Allah. Manusia yang udah pede bahwa dia ikhlas. Itu manusia yang riya sebenarnya. Selalulah takut bahwa apa yang kita lakukan dari kegiatan kita, amalan kita, menuntut ilmu kita, selalulah takut. Takut kalau Allah menilai hal tersebut bukan lillahi ta'ala. Takut, khawatir, selalu khawatir. Kesadaran demikian akan mewariskan ketawaduan dalam diri kita satu sisi, kedua ketegasan kepada ilmu yang kita dapatkan.
ketegasan dalam berpegang teguh kepada ilmu yang kita dapatkan. Dan ini nasihat sekali lagi bukan buat cuman akhwat, buat ana sendiri pribadi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiati kalian dan diriku dengan bertakwa kepada Allah. Ya. Kemudian untuk kaum wanita terutama, ingat, surga kalian, neraka kalian tidak lagi berada di orang tua kalian, tapi di suami kalian. Taati suamimu setelah taatmu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kewajiban kalian yang menyelamatkan diri kalian adalah kewajiban kalian di dapur. Untuk itu kalian diciptakan. Dan dengan itu umat Islam jadi besar ketika para wanita di tempatnya mengasuh anak-anaknya dengan full, bukan di luar rumah untuk ikut mengejar dunia. Awas. Ya, kembali kepada fitrah, kembali kepada posisi masing-masing. Niscaya dengan kesadaran ini umat Islam akan kembali jaya. Ya. Kemudian terus minta kepada Allah semangat dalam menuntut ilmu, diberikan pemahaman yang tepat, diberitahukan yang mana hak, yang mana batil, dan tidak terjadi syubhat diantaranya. Ya, semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat difahami semuanya, kemudian dapat disampaikan juga kepada orang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.